Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengaturan naskah dinas melalui TU. Jadi ini khusus untuk admin yang ada di TU masing-masing OPD. Nanti kita akan belajar tentang penomoran otomatis, daftar penandatanganan, daftar verifikator, daftar tujuan, daftar grup tujuan, daftar grup disposisi, dan juga daftar tembusan. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai penomoran otomatis. Langsung aja kita klik. Nah, kemudian tambah baru penomorannya. Nah, nomor kita mulai dari angka 1 ya. Kemudian masukkan kombinasi variabel. Nah, untuk yang pertama, ini ada huruf K, maksudnya adalah klasifikasi masalah. N untuk nomor. V1 untuk variabel atau nama dinas atau nama OPD-nya. Dan untuk Y-nya ini adalah year atau tahun. Kita langsung aja klik. Nah, kemudian kita reset nomornya, mau bulanan atau tahunan. Kita reset yang tahunan. Karena kita tadi nggak pakai bulanan ya, langsung year. Jadi kita reset nomornya tahunan. Kemudian jenis penomorannya ini kita pilih untuk surat keluar. Dan untuk variabelnya sebagai contoh adalah dinas kesehatan ya. Dinkes gitu. Kemudian karena tidak ada variabel 2, variabel 3, dan variabel 4, dan variabel 5, maka kita kosongkan aja. Jadi langsung ke variabel 1. Kemudian, untuk penulisan bulannya, kita tulis aja Romawi. Dan untuk jenis naskahnya, nanti kita bisa pilih. Kalau misalnya surat perjanjian, kita klik surat perjanjian. Kalau misalnya bentuknya nota dinas, kita klik nota dinas. Kalau misalnya surat dinas eksternal, kita klik surat dinas eksternal. Nah, kali ini saya akan pilih surat dinas eksternal. Nah, di sini ada keterangannya yang tadi saya sebutkan. KS itu adalah kode sifat naskah, kemudian ada K itu klasifikasi, N menyatakan nomor variabel, M itu adalah mon atau bulan, Y adalah year atau tahun, kemudian S adalah singkatan unit kerja atau satker, dan tanda garis miring ini adalah pemisah kode. Nah, setelah semuanya terisi, jangan lupa klik simpan. Nanti kalau ada perbaikan atau ada perubahan ini, kita juga bisa mengeditnya dengan mengklik tombol pensil atau bergambar pensil ini yang ada di bagian sini yang saya klik ini. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai daftar penandatanganan. Nah, klik aja tambah baru. Kemudian pilih pengguna penandatanganan. Contohnya kalau di Dinkes itu ada dokter, sebagai contoh Dr. Ahmad Setiawan atau Dr. Erna Astuti. Nah, kemudian kita pilih tanda tangan elektronik yang akan kita masukkan. Contoh ya, ini sebagai contoh. Kita pilih. Nah, ini sebagai contoh ya, contoh saja. Setelah semuanya terisi, kita pilih simpan. Nah, nanti kita bisa lihat tanda tangannya, contohnya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan tanda tangan masing-masing ya. Nah, untuk mengeditnya kita bisa klik edit, dan untuk menghapusnya kita bisa klik tombol sampah. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai daftar verifikator. Langsung aja kita klik tambah baru, klik nama pengguna. Misalnya, kalau di Dinkes, Dr. Erna
Astuti, klik simpan. Ini adalah daftar verifikator yang akan memverifikasi surat-surat yang akan keluar. Kemudian adalah cara membuat daftar tujuan. Langsung aja kita klik tambah baru. Nah, ini ada 3 submenu. Yang pertama ini adalah submenu tujuan internal, lalu tujuan Sri Kandi, dan tujuan eksternal. Nah, artinya adalah untuk tujuan internal ini adalah daftar tujuan yang berdasarkan instansi atau unit kerja. Artinya ini masih dalam lingkup satu kabupaten. Nah, untuk tujuan Sri Kandi, ini adalah daftar tujuan berdasarkan keseluruhan instansi dan unit kerja. Ini artinya seluruh Indonesia. Dan untuk tujuan eksternal, ini adalah daftar tujuan yang berdasarkan di luar lingkup Sri Kandi. Jadi ini adalah untuk instansi-instansi yang tidak menggunakan aplikasi Sri Kandi. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai daftar tujuan. Kita langsung aja klik buat baru, klik tujuan internal. Sebagai contoh, kita klik aja asisten administrasi umum. Untuk penggunanya ini ada Sekpri asisten administrasi umum. Dan klik simpan. Nah, sudah terbuat. Ini ada Sekpri asisten administrasi umum. Ini untuk tujuan internalnya. Kemudian untuk daftar grup tujuan. Nah, kita buat grup dulu. Maksudnya ini adalah kalau misalnya kita ingin mengirim surat yang untuk banyak orang tapi dalam satu grup. Caranya kita buat baru. Kemudian kita masukkan nama grup contohnya. Contohnya adalah Forkompinda, Kepala Dinas Badan Kabupaten Banjarnegara. Deskripsinya adalah seluruh kepala dinas dan kepala badan di Kabupaten Banjarnegara. Klik simpan. Nah, kita sudah membuat grupnya, kemudian kita akan membuat isinya atau orang-orang yang masuk ke dalam grup tersebut. Caranya adalah dengan klik edit, dan kita masukkan tujuan baru. Misalnya yang masuk dalam kepala dinas itu ada kepala badan kepegawaian, terus terus ada misalnya kepala BPKAD, kemudian ada kepala BPBD. Nah, kita masukkan saja untuk satu grup itu. Ini sebagai contoh, nanti bisa disesuaikan. Lalu klik simpan. Ini adalah grup tujuan yang namanya adalah Kepala Dinas Badan se-Kabupaten Banjarnegara. Kemudian untuk buat grup tujuan disposisi, kita buat tambah baru. Kemudian kita buat nama grupnya. Tim Teknis SPBE. Tim Teknis SPBE. Dan klik simpan. Nah, kemudian kita isi untuk jumlah tujuan disposisinya atau orang-orang yang masuk dalam grup tim teknis SPBE. Contohnya, misalnya nanti kita masukkan Dr. Latifah Hesti, dan lalu klik simpan. Nah, ini sudah terbuat. Jadi yang ada di bagian tim teknis SPBE ini ada Dr. Hesti. Kemudian untuk membuat daftar tembusan,
Caranya adalah klik buat baru. Di sini ada submenu tujuan internal, tujuan Sri Kandi, dan tujuan eksternal. Yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Untuk tujuan internal, contohnya klik aja. Asisten Perekonomian Pembangunan sebagai contoh. Kemudian untuk penggunanya, Sekpri Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Kemudian klik simpan. Nah, mudah bukan? Nah, begitu juga untuk membuat tujuan disposisi Sri Kandi. Contohnya adalah kepada Muti Atul Afifah, Arsiparis Telampil Kelompok Pengurus Pesuratan dan Arsip Aktif. Kemudian untuk eksternal ini ada BPS Kabupaten Banjarnegara. Mudah bukan? Nah, sekian tutorial mengenai tata cara pengaturan naskah dinas melalui admin TU masing-masing OPD. Sekian tutorial dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.